Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio. Hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi. Hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Saatnya belajar di Radio RGR FM. Hai, apa kabar anak-anakku tersayang? Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu orang tua di rumah yang selalu sabar mendampingi putra-putrinya, yang membantu Bapak Ibu guru semua agar anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Anak-anakku tersayang di rumah, bagaimana? Hari ini sudah siap untuk belajar? Baiklah, program belajar di RGR FM ini atas inisiatif dari PGRI Kabupaten Tulungagung bekerja sama dengan Diskominfo Tulungagung dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Hadir sebagai alternatif pembelajaran anak-anak semua untuk belajar di rumah, menambah ilmu pengetahuan, belajar makin menyenangkan. Bareng RGR FM pagi ini, Rabu 24 Februari 2021, bersama Ibu Ani Rismiati, kita akan belajar tematik kelas 3, tema 7, Perkembangan Teknologi. Subtema 1, Perkembangan Teknologi Produksi Pangan. Anak-anak yang Ibu banggakan, sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan agar belajar kita pagi ini berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat untuk kita. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anakku, siapa yang hari ini sudah sarapan? Wah, ternyata sudah sarapan semua ya. Makanya sangat bersemangat belajar pagi ini. Coba, siapa yang sarapannya pakai nasi sama lauk? Bagus. Siapa juga yang sarapannya pakai roti? Nah, ada ternyata. Sarapan roti juga boleh ya anak-anak. Karena roti juga mengandung karbohidrat yang mengenyangkan dan menjadi sumber tenaga kita. Berbicara tentang roti, alangkah senangnya jika kita bersama-sama menyanyikan lagu Rotiku karya Ate Mahmud. Ayo anak-anak,
Kita nyanyi bersama sambil tepuk tangan ya. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Ku tutup rapat-rapat supaya tidak dimakan lalat. Ayo kita menyanyi sambil bertepuk tangan ya. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Ku tutup rapat-rapat supaya tidak dimakan lalat. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Ku tutup rapat-rapat supaya tidak dimakan lalat. Baiklah, kita sudah menyanyi lagu Rotiku dengan baik. Anak-anakku yang luar biasa, setelah menyanyikan lagu Rotiku, kita bisa merasakan bahwa menyanyi itu pasti ada iramanya. Apa itu irama? Irama adalah bunyi yang diulang-ulang hingga membentuk sebuah pola yang biasa kita kenal dengan pola irama. Apa itu pola irama? Pola irama adalah bunyi dengan susunan tertentu dan muncul secara berulang dan teratur. Nah, kita sudah tahu tentang pola irama. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat pada lagu Rotiku. Nah, ini anak-anak, ketika kita menyanyi lagu Rotiku, Rotiku. Nah, bunyi ro diucapkan lebih panjang. Kemudian ti dan ku pendek. Persegi juga pendek. Empat itu emnya pendek, 4 panjang. Kemudian yang kedua, kulitnya ku dibaca atau diucapkan lebih panjang daripada lit dan nya. Kemudian berwarna, ini juga pendek. Co pendek, klat panjang. Ku tutup rapat-rapat, ku lebih panjang daripada tutup dan seterusnya. Yang terakhir, supaya tidak dimakan lalat, semua pendek. Nah, ini anak-anak yang dikatakan sebagai pola irama. Baiklah, anak-anak yang hebat di rumah, roti yang tadi sudah kita pakai untuk sarapan merupakan hasil penerapan dari teknologi pangan. Roti dibuat dari tepung. Tepung berasal dari gandum. Kita lihat pada layar bahwa gandum ini adalah sumber pangan. Kemudian dijadikan tepung dan tepung dijadikan menjadi produk pangan yang berupa roti. Nah, berikutnya anak-anak. Nah, kita belajar berikutnya adalah bahwa dengan teknologi pangan ini kita bisa memperhatikan hasil pertanian, di mana pertanian itu menghasilkan sumber pangan, yaitu padi, jagung, kedelai, kelapa, dan sayur. Demikian juga hasil peternakan,
berupa sayur, daging, dan susu. Nah, dari makanan tersebut, kita memanfaatkan teknologi pangan. Nah, teknologi pangan ini mempunyai fungsi yang pertama adalah menghasilkan jenis makanan baru. Sedangkan yang kedua, menjaga makanan agar tidak cepat busuk. Nah, fungsi yang pertama menghasilkan jenis makanan baru, contohnya kedelai dapat diolah menjadi tempe, tahu, dan kecap. Sedangkan susu dapat diolah menjadi mentega, keju, dan susu bubuk. Nah, berikutnya fungsi yang kedua adalah menjaga makanan agar tidak cepat busuk. Caranya yang pertama adalah dengan pendinginan. Anak-anak bisa memasukkan makanan ke kulkas ya. Yang kedua, pengeringan dan pemanasan. Pengeringan bisa memanfaatkan sinar matahari, misalnya kerupuk. Semula yang basah kemudian menjadi kering. Pemanasan bisa menggunakan sinar matahari, juga bisa menggunakan sumber panas yang lain. Misalnya kompor atau perapian juga bisa digunakan. Berikutnya adalah pengasinan. Anak-anak pernah makan ikan asin? Nah, ikan asin itu prosesnya adalah ikan yang diberi garam, kemudian dijemur sampai kering, sehingga tahan dalam waktu yang lama. Yang terakhir adalah fermentasi, yang memanfaatkan ragi, supaya bahan makanan itu menjadi awet. Nah, ini adalah fungsi teknologi pangan, anak-anak. Berikutnya, dari teknologi pangan itu kita bisa mengambil satu contoh cara membuat susu kedelai dan tahu. Nah, ini sangat familiar untuk kita ya anak-anak ya. Nah, caranya yang pertama adalah kedelai direndam selama 1 hari. Kemudian kedelai dikuliti, lalu dicuci bersih. Yang ketiga, haluskan kedelai dan air bisa menggunakan blender. Berikutnya, disaring dan dipisahkan ampasnya. Terusnya, air kedelai tadi direbus hingga mendidih. Sampai di sini kita sudah bisa proses itu sudah bisa menjadi susu kedelai. Ini sudah bisa kita minum anak-anak. Nah, kalau ingin ke proses berikutnya, dari air kedelai yang sudah direbus, bisa kita teruskan untuk dijadikan tahu. Ya, kalau mau dijadikan tahu, sesudah direbus, ditambahkan dengan cuka ketika masih hangat-hangat gitu ya. Nah, setelah ditambahkan cuka, kemudian dibiarkan sampai dingin. Setelah dingin, adonan akan mengenyal, kemudian siap dicetak. Akhirnya menjadi tahu yang siap kita makan. Nah, inilah salah satu penggunaan teknologi pangan dalam pembuatan tahu. Asik kan anak-anak? Kita belajar sambil bisa terampil menghasilkan sesuatu. Good job untuk kalian. Nah, anak-anak yang ibu banggakan, ketika membuat tahu, kita perlu kain penyaring tahu. Nah, Ibu Edo mengukur luas kain yang dipakai untuk menyaring tahu menggunakan satuan tidak baku. Apa yang digunakan Ibu Edo adalah potongan tahu yang sudah jadi. Nah, potongan tahu yang dipotong-potong itu kemudian ditutupkan pada kain A. Nah, ternyata kain A ini bisa tertutup oleh potongan tahu tanpa celah sebanyak 8 tahu. Sehingga dikatakan bahwa luas kain A ini adalah 8 satuan luas tahu itu. Nah, berikutnya kain B. Kain B bisa kita tutup dengan potongan tahu sebanyak 16. Sehingga luas kain B ini adalah 16 satuan.
Nah, dapat kita simpulkan bahwa luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Begitu ya anak-anak, bagaimana bisa dimengerti? Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat latihan berikut. Luas bidang A, kita lihat A ada bangun yang berwarna kuning, kita hitung. Ada berapa kotak-kotak kecilnya anak-anak? Iya, ada 7, bagus sekali. Yang B ada berapa kita hitung? Iya, luas bidang B ada 10. Kemudian luas bidang C ada 6. Kemudian bidang D ada 7. Nah, sudah kita isi anak-anak. Luas yang paling kecil dari A, B, C, D adalah apa anak-anak? Bagus, bidang C. Berada di 6, ada 6 satuan. Kemudian luas yang paling besar adalah bangun? Iya, bangun B karena ada 10 satuan luas. Nah, antara bidang A, B, C, D ada yang sama, yaitu bidang A dan bidang D karena dua-duanya memiliki luas yang sama, yaitu 7. Nah, itu anak-anak bisa dipahami ya. Nah, baiklah. Kalau begitu sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran 2, kita siap-siap untuk pembelajaran kedua. Anak-anak hebatku di rumah, setelah kalian menghitung luas, ayo kita membahas tentang makanan. Bagaimana mau? Baiklah, anak-anak, kita berbicara tentang bandeng presto. Siapa yang sudah pernah makan bandeng presto? Bagus. Nah, dalam bacaan ini kita membaca tentang bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto yang menghasilkan uap air bertekanan tinggi sehingga membuat daging dan durinya lunak. Nah, yang Ibu bacakan ini adalah paragraf pertama. Kita tulis dengan warna hijau kekuningan ya anak-anak ya. Nah, di sini untuk membatasi paragraf 1, 2, dan 3, Ibu menggunakan tulisan yang berwarna berbeda. Nah, paragraf kedua, tulisannya berwarna ungu. Bandeng ini dibumbui bawang putih, kunyit, dan garam. Kemudian dibungkus daun pisang dan dimasukkan panci presto. Kemudian paragraf 3, Ibu tulis dengan warna putih. Nah, ketiga paragraf tersebut, setelah kita membaca, anak-anak akan mendapatkan informasi penting dari bacaan tersebut. Nah, sekarang kita cermati bacaannya. Nah, kita tahu ada informasi dalam bacaan tersebut. Informasi pertama adalah kita akan mengetahui bahwa bandeng presto dibuat dengan alat yang bernama presto. Kemudian, informasi yang kedua, panci presto yang menghasilkan uap air bertekanan tinggi sehingga membuat daging dan durinya menjadi lunak. Nah, itu informasi kedua. Informasi ketiga, setelah matang, bandeng presto dikemas. Nah, bila dikemas dengan plastik biasa akan bertahan dalam 5 hari. Tetapi jika dikemas dengan plastik kedap udara akan tahan selama 3 bulan. Nah, dari 3 informasi tersebut dapat kita simpulkan pada informasi keempat. 1. Alat presto. Kemudian yang kedua kita tahu manfaat alat presto. Yang ketiga, kita mengetahui bagaimana cara mengawetkan makanan. Nah, ketiga informasi ditambah 1 informasi kesimpulan merupakan informasi yang anak-anak dapatkan dari bacaan bandeng presto. Ingat anak-anak,
itu informasi-informasi pentingnya. Nah, anak-anak, kita teruskan dengan sesuatu yang menyenangkan. Apa itu? Berenang. Ayo, siapa yang suka dengan berenang? Nah, ketika anak-anak mau berenang, harus diperhatikan mengutamakan keselamatan diri kita. Bagaimana cara mengutamakan keselamatan diri kita? Dengan menggunakan pelampung. Apa itu pelampung, anak-anak? Pelampung adalah alat yang digunakan atau alat bantu agar tubuh kita dapat mengambang di air. Apa saja yang termasuk alat pelampung? Yang pertama adalah ban lengan, yang biasanya ditaruh di lengan kalian ketika berenang. Yang kedua, rompi renang, kita pakai seperti baju, ya. Yang ketiga, papan luncur, kita pakai pegangan supaya badan kita bisa mengambang di permukaan air. Yang keempat, ban renang. Berikutnya, kalau anak-anak ingin belajar mengambang di air, ada caranya, yaitu 1. Tangan memegang papan luncur atau ban. Boleh papan luncur, boleh ban. 2. Posisi tubuh berada di permukaan air. Yang ketiga, kaki bergerak sambil mengayuh. Lakukan kegiatan ini berulang-ulang. Nah, anak-anak, yang perlu sekali kalian perhatikan ketika kamu berenang adalah harus didampingi Bapak Ibu guru atau orang tua. Jelas ya? Anak-anak hebatku di rumah, setelah kita tadi suka-suka dengan berenang, coba sekarang kita amati. Ada teman-teman kita yang mempunyai kemampuan dan kesukaan yang berbeda-beda. Di sini kita lihat ada Ilham. Ilham kemampuannya sepak bola. Makanan kesukaan dia adalah kue bolu. Dharma kemampuannya berenang. Makanan kesukaannya nasi goreng. Sedangkan Joshua kemampuannya memelihara ikan. Makanan kesukaannya salad buah. Made kemampuannya melukis. Makanan kesukaannya bakso. Nah, kebiasaan, kemampuan, dan kesukaan terhadap sesuatu yang berbeda-beda menunjukkan keberagaman. Dan keberagaman akan membuat kita saling menghargai satu sama lain. Nah, begitu anak-anak, kita gunakan keberagaman ini bukan sesuatu yang kita anak-anak ya, sesuatu yang menjadi penghalang kita, bukan. Tetapi keberagaman itu justru akan membuat kita saling menghargai satu sama lain. Mengerti anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan materi kita berikutnya pada pembelajaran 3. Baiklah anak-anakku tersayang, perhatikan bacaan berikut. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Ibu tulis pakai warna putih. Kemudian, agar makanan selalu tersedia, maka manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Itu juga saya tulis dengan putih. Yang ketiga, teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Nah, ketiga tulisan tersebut yang Ibu beri warna putih, ini menunjukkan kalimat utama. Kalimat utama dimaksud di sini adalah berisi pokok pikiran utama atau ide pokok. Nah, kemudian kumpulan dari kalimat utama ini jika dikumpulkan menjadi satu akan menjadi sebuah ringkasan. Jadi anak-anak, kalau kalian ingin mengetahui
kalimat utama itu dari yang sudah saya tulis berwarna putih. Tapi tidak menutup kemungkinan kalimat utama itu berada di akhir paragraf. Jadi tulisan yang berwarna putih kemudian ditambah dengan yang kuning itu satu paragraf. Kemudian paragraf berikutnya yang kedua, tulisan berwarna putih agar makanan selalu tersedia dan seterusnya sampai mangga jadi manisan, daging menjadi sosis, bakso dan kornet itu paragraf kedua. Paragraf ketiga mulai teknologi pangan sampai kedap udara. Nah, sampai di sini anak-anak sudah tahu mana kalimat utamanya dan berikutnya yang lain adalah kalimat penjelasnya. Nah, sekarang kalau digabung menjadi satu, menjadi sebuah ringkasan akan berbunyi, manusia butuh makanan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, maka manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Yang ketiga, teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Baiklah anak-anakku, untuk bersantai sejenak, mari kita nyanyikan lagu Tukang Sayur. Jangan lupa perhatikan pola iramanya ya. Bagaimana? Kalian sudah siap? Ayo kita mulai. Hore, itu lagu Tukang Sayur yang memiliki pola irama yang berbeda-beda. Kalian bisa mengulang lagu ini di rumah dengan iringan tepuk tangan, petik jari, maupun hentak kaki. Anak-anak hebatku di rumah, kali ini kita akan belajar tentang alat ukur tidak baku. Banyak alat ukur yang digunakan sebagai alat ukur tidak baku, seperti buku untuk mengukur meja, jengkal, kemudian potongan tempe, potongan tahu, juga bisa dipakai alat ukur tidak baku. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga, dipotong menjadi 2. Nah, persegi adalah satuan luas, sedangkan segitiga juga merupakan satuan luas. Jika 2 segitiga digabung akan menjadi satu satuan persegi. Untuk lebih jelasnya, kita coba menghitung latihan berikut ini. Nah, gambar pertama sebelah atas sebelah kiri ada 3 persegi berwarna pink ditambah 2 segitiga berwarna biru. Nah, berapa luas perseginya? 2 segitiga berwarna biru apabila digabung menjadi 1 akan menjadi 1 persegi. Sehingga 4 persegi berwarna pink ditambah dengan 1 persegi berwarna biru menjadi 5 satuan persegi. Gambar yang kedua, ada 3 persegi berwarna pink. Kemudian ada 4 segitiga berwarna biru.
Keempat segitiga berwarna biru apabila kita gabung menjadi 2 persegi. Maka 3 persegi pink ditambah dengan 2 persegi biru menghasilkan 5 satuan persegi. Bagaimana anak-anak? Bisa menghitung sendiri? Nah, coba gambar berikutnya kalian hitung. Coba saya pilih gambar yang sebelah kiri bawah. Berapa luasnya? Bagus. 4 persegi berwarna pink ditambah 2 segitiga berwarna biru sama dengan 5 satuan persegi. Begitu seterusnya, anak-anak bisa berlatih di rumah. Nah, hai anak-anak hebatku di rumah, ayo kita amati gambar berikut. Teman-temanmu cantik-cantik, ganteng-ganteng, pakai baju atau pakaian khas dari daerah. Udin menggunakan baju daerah Sunda. Udin. Daerah Sunda makanan khasnya adalah combro. Kemudian Edo menggunakan baju khas Papua. Makanan kesukaannya adalah kue sagu. Berikutnya Dayu menggunakan baju Bali dengan makanan khas sate lilit. Beni menggunakan pakaian Manado dengan makanan khasnya adalah panada. Siti begitu cantik menggunakan pakaian khas Padang. Nah, makanan khasnya adalah keripik singkong. Sedangkan Lani, Anggun dengan baju Tionghoanya dengan makanan khasnya kue keranjang. Nah, mereka anak-anak tampil berbeda-beda dengan makanan khas yang berbeda-beda pula. Ini menunjukkan ciri khas masing-masing daerah. Walaupun setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap saling menghargai satu sama lain, menunjukkan sikap bersatu. Perbedaan yang ada justru menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Pertanyaan saya, apakah kita perlu mengenal dan memahami budaya daerah lain, anak-anak? Iya, perlu sekali. Karena dengan mempelajari budaya dari daerah lain merupakan wujud dari usaha kita untuk melestarikan budaya bangsa. Hal ini akan menimbulkan terjalinnya persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Anak-anak yang luar biasa, nah kita belajar lagi tentang teknologi pangan. Nah, di sini ada bacaan pengolahan singkong. Dalam bacaan tersebut terdapat beberapa kalimat yang merupakan masuk dalam paragraf-paragraf. Nah, di situ juga terdapat kalimat utamanya. Kalimat utama pada paragraf pertama adalah di Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai makanan. Masih ingat tentang kalimat utama? Merupakan kalimat pokok dalam sebuah paragraf. Kalimat utama yang kedua adalah teknologi pangan memiliki peran penting dalam pengolahan singkong. Kalimat utama yang ketiga adalah dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Yang Ibu baca tadi bisa dijadikan satu yang berwujud ringkasan. Nah, kalau sudah mempunyai ringkasan, berarti anak-anak sudah memahami apa yang terkandung di dalam bacaan tersebut. Nah, anak-anakku tersayang, masih semangat belajarnya? Bagus, kalian memang luar biasa. Coba cermati bacaan berikut. Bacaan berikut berjudul pengolahan susu sapi. Nah, susu sapi merupakan hasil utama dari sapi perah. Nah, kita cermati bacaan berikut. Dalam bacaan berikut ada beberapa kata yang diberi garis bawah.
Pada paragraf pertama yang diberi garis bawah adalah kata daya tahan. Pada paragraf kedua yang diberi garis bawah adalah teknologi. Pada paragraf berikutnya yang digaris bawah adalah pengemasan. Sedangkan yang terakhir yang diberi garis bawah adalah kedap udara. Coba kita cermati satu-satu. Kata-kata yang diberi garis bawah itu merupakan kosakata baru atau kata-kata yang masih baru. Supaya kita tahu artinya, mari kita artikan bersama-sama. Yang pertama tadi adalah daya tahan. Daya tahan itu artinya kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Nah, kata yang kedua adalah teknologi. Artinya sebagai sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Yang ketiga adalah pengemasan. Artinya proses, cara, perbuatan mengemasi, contohnya mengemas makanan. Yang keempat adalah kedap udara, artinya tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Nah, kalau sudah tahu arti kata tersebut, mari kita buat kalimat ya. Anak-anak masih bisa membuat kalimat sendiri? Kalimat sederhana sesuai kemampuan dirimu sendiri. Nah, manfaat teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi tadi adalah gizi susu sapi dapat dinikmati kapan saja, menjaga agar susu tetap awet. Kemudian susu dapat dijadikan berbagai makanan baru, misalnya yogurt, keju, permen, mentega, maupun es krim. Nah, ini anak-anak pengetahuan kita tentang olahan dari susu sapi. Anak-anak yang selalu bersemangat, seperti tertera di buku tema, Dayu mengajak teman-temannya istirahat dan minum susu di toko dekat peternakan. Yang terjadi adalah Lani tidak mau minum susu karena dia alergi. Sedangkan Udin tidak mau minum susu, dia ingin minum yogurt. Nah, ternyata teman-teman Dayu memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, kita harus memahami keberagaman atau berbagai macam sifat dan ciri setiap individu. Maka kita perlu mengembangkan sikap tenggang rasa. Apa itu sikap tenggang rasa? Yaitu sikap menghargai perasaan orang lain sehingga tercipta kehidupan yang nyaman, tentram, dan saling berdampingan. Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang mau menjadi anak yang sehat? Nah, kalau begitu, lengkapilah makanan pagimu dengan minum susu. Coba lihat kemasan susu berikut ini. Nah, setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Nah, ada kemasan berbeda-beda anak-anak. A, B, dan C. Nah, sekarang kemasan A itu besar, kemasan B sedang, sedangkan kemasan C kecil. Nah, setelah kita teliti, kemasan A bila diisi dengan susu yang ada di kemasan B, ternyata isinya 2 kali. Nah, jadi kemasan yang besar bila diisi dengan kemasan B yang sedang isinya penuh 2. Nah, terisi dengan penuh. Maka volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan C. Ternyata penuh diisi dengan 4 kemasan. Maka volume kemasan A, B, C berbeda-beda.
Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Nah, anak-anak, sekarang kita bisa mengurutkan volume susu yang berada di kotak. Ada susu ke-1, 2, dan ke-3. Masing-masing volumenya tidak sama. Nah, urutkan kotak susu tersebut mulai dari kotak yang volumenya paling sedikit hingga kotak yang volumenya paling banyak. Berarti kita mulai nomor berapa, anak-anak? Iya, bagus. Kita mulai dari susu yang ketiga yang volumenya paling kecil, kemudian susu yang kedua yang volumenya sedang, yang paling banyak adalah susu ke-1 yang isinya sangat banyak. Nah, berikutnya anak-anak. Nah, teknologi pangan. Teknologi pangan adalah cara berbagai kegiatan untuk mendapatkan makanan yang baru, tercipta makanan yang baru. Salah satu contohnya adalah membuat tempe. Nah, caranya adalah sebagai berikut. 1. Kacang kedelai dicuci dan direndam selama 12-18 jam. Yang kedua, kacang kedelai dicuci hingga kulitnya lepas. Yang ketiga, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Ditiriskan dan ditunggu sampai hangat. Kemudian taburkan ragi tempe secara merata. Baru dibungkus dan ditunggu ditimbun sampai jamurnya tumbuh kemudian menjadi tempe. Nah, teknologi pangan dari kedelai bisa membuat tempe. Zat gizi tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Anak-anak yang saya banggakan, saat kita akan membuat tempe, kita perlu panci, kompor, air, dan lain-lain. Ayo kita siapkan pancinya. Kita lihat dalam layar, saat kita akan membuat tempe, kita perlu alat-alat tersebut. Nah, setelah kita lihat, satu panci itu harus kita isi dengan air. Setelah kita takar dengan gelas satuan, satu panci terisi penuh air dengan 9 gelas. Artinya, volume satu buah panci setara dengan 9 gelas. Nah, jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, volume air yang paling banyak, coba kamu lihat di gambar sebelah kanan. Nah, panci pertama diisi dengan 3 gelas. Panci kedua diisi dengan berapa gelas, anak-anak? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Panci kedua diisi dengan 10, berarti isinya sudah penuh. Panci ketiga cuma diisi 2 gelas. Panci keempat diisi dengan 6 gelas. Panci kelima diisi dengan 1 gelas. Mana yang isinya paling banyak, anak-anak? Iya, bagus. Panci kedua yang diisi dengan 10 gelas. Kemudian berikutnya yang diisi dengan 6 gelas yaitu panci keempat. Selanjutnya yang diisi dengan 3 gelas yaitu panci ke-1. Berikutnya panci ketiga hanya diisi dengan 2 gelas. Yang terakhir adalah panci kelima yang hanya diisi 1 gelas. Jadi gelas takar atau gelas satuan itu menunjukkan berapa volume air yang masuk ke dalam panci. Nah, ini kita cermati ya anak-anak. Nah, berikutnya anak-anakku yang baik. Nah, kita belajar untuk memahami perbedaan dari sifat kebiasaan seseorang. Jadi, kebiasaan orang itu berbeda-beda. Kita diskusikan bahwa
Dengan mengamati beberapa sifat seseorang atau kebiasaan seseorang, muncul beberapa kebiasaan dan sifat. Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa. Nah, ini perlu ditiru apa tidak anak-anak? Bagus, perlu ditiru. Kalau perlu ditiru, kita masukkan di kolom perlu ditiru. Yang kedua, berbeda pendapat. Bolehkah kita berbeda pendapat? Boleh, asalkan perbedaan pendapat yang positif. Yang ketiga, perang antar suku bangsa. Ini sifat yang bagus, sikap yang bagus apa tidak? Tidak. Kalau begitu kita masukkan pada kolom tidak perlu ditiru atau dihindari. Berikutnya adalah memahami perasaan orang lain. Perlu ditirukah? Iya, perlu. Kemudian saling melengkapi satu sama lain. Karena berbeda-beda, boleh saling dilengkapi? Boleh, perlu ditiru. Kemudian berikutnya yang berwarna merah, memicu pertengkaran. Perlu ditiru atau tidak anak-anak? Iya, tidak perlu ditiru ya. Maka harus dihindari. Berikutnya menghargai perbedaan. Bagus, kita harus menghargai perbedaan. Berikutnya, memaksakan kehendak. Bolehkah kita memaksakan kehendak orang lain? Tidak boleh, maka tidak usah ditiru. Berikutnya, memperkaya wawasan, misalnya dengan ilmu pengetahuan. Boleh ditiru. Yang terakhir, tidak mau bersatu. Bagus apa tidak? Tidak, makanya tidak usah ditiru. Itulah anak-anak perbedaan sikap dan kebiasaan yang baik dan tidak baik. Yang baik bagaimana kita tiru, yang tidak baik tidak usah ditiru. Jadi bisa disimpulkan bahwa sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Nah, anak-anak, itu adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga semua bermanfaat ya. Ingat pesan ibu, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang berproses untuk menjadi pintar. Nah, anak-anak, jangan lupa sebelum kita akhiri, saya ingatkan kembali, patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang teknologi pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama RGR FM, Radio Pelopor di Tulung Agung. Teman Anda di segala suasana, Tulung Agung 90,1 RGR FM.